Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang kakek-kakek di Padang Pariaman nekat memperkosa nenek-nenek. Namun sang kakek mengutarakan niatnya itu sambil mengancam korban dengan pisau pemotong kertas. 4 pejudi ditangkap polisi saat asyik berjudi kartu ceki. Salah seorang diantaranya adalah pria lanjut usia. 4 kali keluar masuk penjara, seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi Pariaman. Seorang kakek-kakek di Padang Pariaman nekat memperkosa nenek-nenek. Namun sebelum sang kakek melakukannya, pelaku justru menyampaikannya dengan terus terang. Korban yang berusia 60 tahun itu pun tak berdaya karena pelaku mengancamnya dengan pisau pemotong kertas. Polisi Pariaman yang mendapat laporan perkosaan itu langsung menindaklanjutinya dengan menangkap pelaku. Tapi menangkap pelaku bukanlah perkara mudah. Meski telah lansia, sang kakek membantah tuduhan polisi. Saat polisi ingin mencokoknya di rumah sang kakek, di Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam, pria gaya itu melawan. Tapi perlawanan kakek tak berlangsung lama, karena kalah tenaga dengan 3 polisi yang berbadan tegap dan masih muda. Pengakuan sang kakek di Mapores Pariaman, dirinya nekat memperkosa korban, karena telah lama menaruh hati kepada tetangganya itu. Namun niatnya mempersunting sang pujaan hati tak terwujud karena korban menikah dengan pria idamannya. Dengan hasratnya tadi dan ditambah rasa suka. Berarti sudah lama Pak nenek ini diincar. Dari motifnya tadi tergambar niatnya tadi, berarti kan udah lama. Ada rasa suka itu berarti udah lama. Sang kakek terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara karena dijerat polisi dengan pasal 285 KUHP. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Empat pejudi ditangkap polisi saat asik berjudi kartu ceki pada Rabu dini hari di salah satu warung di daerah Marapalam, tak jauh dari Mapolsek Padang Timur. Salah seorang dari 4 pejudi itu adalah pria lanjut usia. Saat ditangkap, mereka berempat tak bisa mengelak karena polisi yang berpakaian bebas datang diam-diam dan mengepung warung itu. Mereka pun ditangkap dengan mudah dan dibawa ke Mapolsek Padang Timur. Polisi juga menyita kartu ceki dan uang tunai yang dijadikan sebagai barang bukti. Dalam pemeriksaan di Mapolsek Padang Timur terungkap jika mereka selalu memulai aktivitasnya pada tengah malam hingga subuh. Mereka lancar-lancar saja berjudi karena pria lanjut usia sebagai pemilik warung juga ikut berjudi dan sekaligus bertindak sebagai bandarnya. Salah satu dari 4 orang yang kami amankan tersebut merupakan seorang lanjut usia. Untuk jenis barang bukti yang kami amankan berupa 3 buah kartu ceki atau kartu koa dan uang hasil dari judi tersebut. Dan kami jerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Penggerebekan judi ini merupakan operasi Pekat Singgalang 2024 yang digelar polisi di Sumatera Barat. Keempat pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Donald alias Aci kembali berurusan dengan polisi. Residivis ini ditangkap polisi di warung di Korong Kampung Padang, Kecamatan Ampek Koto Awamalintang, Padang Pariaman. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 3 paket sabu-sabu berbagai ukuran. Sepak terjang Aceh sebagai pengedar sabu-sabu telah dipantau polisi sejak lama. Namun selama ini terkendala karena Aceh sangat pintar menyembunyikan sabu-sabu jualannya.
Namun pada Selasa malam, Acia tak berkutik saat polisi menemukan sabu-sabunya yang disimpan di kotak rokok. Polisi memanggil ketua RW dan pengurus kampung untuk menyaksikan penyitaan barang bukti agar Acia tak berkelit saat di pengadilan. Dalam pemeriksaan di Mapores Pariaman terungkap jika Acia menjadikan sabu-sabu sebagai barang dagangannya. Karena dengan cara itu, dirinya bisa memperoleh uang dengan mudah, meski mempunyai tingkat resiko yang besar. Kalau menurut keterangan beliau, ini sudah merupakan mata pencarian dari tersangka. Karena dia menganggap pemantauan polisi di daerah perkampungan kurang. Dalam hal ini dia merasa bebas dan merasa aman untuk melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Saat ini Acia diperiksa secara intensif di Mapores Pariaman. Polisi ingin mengetahui seluk-beluk peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Acia akan menghuni lembaga pemasyarakatan untuk yang kelima kalinya karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Orang tua dan wali murid Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang yang berlokasi di daerah Anak Ayi, Kecamatan Koto Tangah pinggiran Kota Padang, mempertanyakan aliran uang komite yang dipungut tiap semester dari wali murid sebesar Rp100.000. Menurut salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan, dirinya harus mengeluarkan uang yang banyak untuk kelangsungan pendidikan anaknya, seperti uang komite 2 kali dalam setahun, uang infak 2 kali dalam 1 pekan, uang sumbangan pada hari besar dan hari guru, serta uang perpisahan. Meski bersifat sumbangan, tapi orang tua terpaksa memenuhinya agar anaknya merasa nyaman di sekolah. Sebagai orang tua tunggal, sang ibu merasa sangat terbebani dengan banyaknya uang sumbangan itu. Soalnya banyak sekali iuran-iuran yang diminta, seperti uang komite 2 kali 1 tahun, uang infak 2 kali 1 pekan. Ketika ada acara-acara penting seperti perpisahan atau acara hari guru juga diminta iuran. Jadi kemana uang bos, bantuan dana bosnya di sekolah tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali murid, tokoh masyarakat, dan komunitas sekolah yang peduli terhadap pendidikan. Komite sekolah berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Selain itu, komite sekolah juga berperan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta mengevaluasi dan mengawasi kebijakan program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Tapi tempat tinggalnya kan cukup jauh juga. Datang kemari kita ada rasa tuh gini deh, orang datang 7 kali, agak sekali pun tidak perlu kita berbasa-basi untuk transport, untuk makannya, untuk snacknya. Dan di komite sekarang kita ini tak 100.000 pun uang komite diberikan kepada pengurus, boleh tanya berapa. Dan untuk segala hal yang terkait dengan penggunaan anggaran komite, pembelian, pengerjaan, itu pengurus komite. Ibu secara pribadi tak seratui membebiti dedek. Menurut Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Padang, uang komite itu dipegang oleh salah satu guru, bukan oleh bendahara komite sekolah. Terkait penggunaan uang komite itu, pihaknya juga mengatakan tidak menggunakan Rp1 pun untuk keperluan pribadi, karena semuanya diurus oleh pengurus komite. Para orang tua dan wali murid meminta pemerintah bersikap tegas dengan penarikan uang komite. Robiham melaporkan dari Padang.